Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Destiana Vidya Prastiwi, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Purbalingga. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam refleksi ini ada 3 pertanyaan pemantik yang saya refleksikan dan saya simpulkan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa yang pertama, pengajaran sama dengan pendidikan. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, di mana saya masih sering menggunakan metode ceramah dalam penyampaian materi. Yang ketiga, pembelajaran hanya terfokus pada tercapainya penyampaian materi dan target KKM. Yang keempat, kurang memahami karakteristik anak dan menganggap semuanya sama dan semuanya harus bisa. Yang kelima, menganggap anak layaknya kertas kosong yang bisa saya isi sesuai dengan keinginan saya. Kemudian yang terakhir, fokus utama adalah kelas yang tenang, tertib, dan anak mampu memahami materi. Yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu tentang pengajaran dan pendidikan. Pengajaran hanya peserta didik dapatkan sebagai ilmu yang menghasilkan kecakapan diri. Sedangkan pendidikan merupakan proses ketika peserta didik mendapatkan didikan tidak hanya ilmu saja, namun termasuk nilai-nilai baik yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Guru bukan lagi aktor utama dalam pembelajaran yang mendominasi kelas, namun guru menuntun agar bisa belajar aktif, kreatif, inovatif, dan mampu berkolaborasi bersama murid. Segala aksi dan rencana kita tempatkan murid sebagai yang utama. Lalu, semua ilmu bisa didapatkan melalui proses pendidikan, namun laku anak bisa didapatkan melalui pembiasaan. Keberhasilan anak bukan semata-mata dilihat dari nilai kognitifnya saja, namun perubahan laku anak yang baik mampu berkiprah di masyarakat, menjaga dan mengembangkan nilai budaya di lingkungan sekitar, serta budi pekerti yang tinggi merupakan suatu kebanggaan dan pencapaian yang luar biasa bagi seorang guru. Kemudian saya paham bahwa anak memiliki keunikannya sendiri dan tidak bisa dipaksakan agar sama. Sebagai pendidik, saya dapat membebaskan siswa untuk tumbuh sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun, dalam prosesnya tetap harus bisa menuntun dan bertindak sebagai pamong dalam menunjukkan arahan agar tidak membahayakan diri anak itu sendiri. Seorang anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Anak sudah memiliki minat dan bakatnya sendiri. Guru hanya menuntun dengan menebalkan kodrat anak yang masih samar agar dapat memperbaiki laku anak untuk menjadi manusia seutuhnya dan dapat menggali potensi yang dimiliki anak.
Layaknya petani jagung hanya dapat menuntun tumbuhnya dengan memperbaiki kondisi tanahnya atau dengan memupuk supaya bisa mendapatkan hasil panen jagung yang bagus. Kemudian yang berubah dari perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, kelas yang tertib, tenang bukanlah menjadi fokus utama dalam pembelajaran. Maka saya merubah perilaku saya dengan cara mengemas pembelajaran dengan menarik, menyenangkan agar motivasi belajar anak dapat meningkat. Membebaskan anak untuk menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya serta menuntun dengan penuh kesabaran. Lebih memahami apa yang diinginkan anak dan cermat dalam melihat bakatnya. Kemudian sesuai dengan kodrat anak yaitu bermain, saya menyisipkan permainan dalam pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai budi pekerti. Dan yang terakhir, menerapkan pembiasaan di sekolah seperti kegiatan Jumat Berkah yang memiliki nilai kepedulian terhadap masyarakat sekitar, adanya gotong royong, empati, dan sikap keteladanan. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif untuk siswa sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang kedua, memberikan ruang bagi murid untuk mengembangkan ide kreatif dalam pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Kemudian yang keempat, mengembangkan pendidikan karakter siswa melalui kebiasaan positif di sekolah. Dan yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat yang berbahagia, dari pemaparan yang tadi saya sampaikan, dapatlah sebuah kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak sesuai dengan minat dan bakatnya agar selamat dan bahagia. Kemudian, pendidikan sejatinya yaitu berhamba pada anak. Artinya bahwa pendidikan harus berpihak atau berpusat pada siswa. Yang terakhir, pendidikan bukan hanya tentang materi atau ilmu akademik saja, namun perlu adanya penanaman budi pekerti. Baik, demikian tadi kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.